Hai guys, thank you udah klik video ini. Balik lagi sama aku di Mabita, semua orang punya cerita. Di video kali ini, aku mau ngajakin kalian buat ngebahas sebuah kasus tragis yang menimpa seorang perempuan yang pintar dan juga memiliki masa depan yang sangat cerah. Seorang wanita yang dikenal mudah berinteraksi, berprestasi, baru menyelesaikan kuliahnya dan baru memulai perjalanan kerjanya. Namun, akhirnya hidupnya harus berakhir dengan cara yang sangat mengenaskan. Jadi penasaran dengan kasusnya? Yuk langsung aja ke videonya. Let's go! Jessica Solu, yang lebih akrab dipanggil dengan nama Chika, lahir pada tahun 2001 dan berasal dari kota Palopo, Sulawesi Selatan. Sejak kecil, Chika dikenal sebagai anak yang baik, sopan, dan juga berprestasi. Orang-orang di sekitarnya sering mengatakan kalau Chika adalah tipe anak yang selalu berusaha melakukan yang terbaik dalam setiap apa yang ia kerjakan. Saat duduk di bangku sekolah, Chika termasuk siswa yang berprestasi. Ia sering mendapatkan nilai-nilai yang bagus dan beberapa kali menjadi juara kelas. Selain fokus pada pelajaran, Chika juga aktif mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler di sekolahnya. Salah satu yang cukup membanggakan adalah ketika pada tahun 2018, Chika terpilih menjadi anggota Paskibraka di sekolahnya. Bahkan saat itu, ia dipercaya memegang peran penting sebagai pembawa baki, sebuah posisi yang biasanya diberikan kepada siswa yang dianggap memiliki kedisiplinan, tanggung jawab, dan juga kepercayaan diri yang tinggi. Prestasi inilah yang membuat keluarga dan juga para guru sangat bangga akan Chika. Namun, perjalanan Chika tidak berhenti sampai di situ saja. Setelah lulus dari SMA pada tahun 2019 silam, Chika berhasil melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Ia pun diterima di Universitas Tadulako yang berada di kota Palu, dan ia mengambil jurusan teknik elektro. Banyak orang tahu bahwa jurusan ini bukanlah jurusan yang mudah. Teknik elektro dikenal sebagai salah satu jurusan yang membutuhkan pemahaman matematika yang tinggi, logika yang tajam, serta kemampuan analisis yang baik. Tidak juga sedikit mahasiswa yang merasa kesulitan ketika menjalani perkuliahan di jurusan teknik elektro ini. Namun bagi Chika, semua itu justru menjadi tantangan yang harus ia hadapi dengan serius. Selama menjadi mahasiswa, Chika tidak hanya fokus mengikuti kuliah saja. Ia juga aktif membantu kegiatan akademik di kampusnya. Bahkan setelah beberapa semester berjalan, Chika dipercaya menjadi asisten laboratorium di jurusan teknik elektro. Hal ini menunjukkan bahwa Chika memang benar-benar menguasai materi yang dipelajarinya, dan ia cukup unggul serta kompeten di mata para dosen. Waktu terus berjalan, hingga pada akhirnya pada tahun 2023 kemarin, Chika berhasil menyelesaikan kuliahnya. Yang membuatnya semakin membanggakan adalah karena ia lulus dengan predikat terbaik di jurusannya. Sebuah prestasi yang tentunya tidak mudah untuk diraih. Keluarga dan teman-temannya juga ikut senang serta bangga melihat bagaimana kerja keras Chika selama ia berkuliah akhirnya terbayar sudah. Namun pada tahun 2024, Chika mulai memasuki fase baru dalam hidupnya, yaitu dunia kerja. Tidak lama setelah lulus, ia berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang industri nikel dan baja, yaitu PT Indonesia Morowali Industrial Park yang berlokasi di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Perusahaan ini dikenal sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia. Bagi Chika, kesempatan ini menjadi titik awal yang baik untuk membangun karirnya. Namun ada satu hal yang harus ia lakukan, yaitu merantau jauh dari keluarganya. Jarak antara Palopo dan Morowali tidaklah dekat. Menurut Google, perjalanan daratnya bisa memakan waktu hingga 11 jam lebih. Walaupun demikian, Chika tetap menjalani semuanya dengan semangat.
Ia pun menyewa kamar kos di daerah Bahodopi, dekat dengan tempat kerjanya. Selama bekerja di sana, Chika dikenal sebagai pribadi yang ramah dan mudah bergaul. Ia bisa beradaptasi dengan cepat bersama rekan-rekannya. Ketika ia memiliki waktu luang ataupun hari libur, Chika biasanya pulang ke rumah orang tuanya di Palopo untuk menghilangkan rasa kangennya. Perjalanan pulang pergi ini, ia sering menggunakan jasa mobil travel yang kebetulan juga tempat bekerja salah satu kerabatnya. Travel ini menggunakan mobil pribadi seperti Toyota Avanza yang melayani perjalanan antar kota dengan sistem antar jemput penumpang. Selama ini perjalanan yang Chika lakukan selalu berjalan dengan lancar. Tidak pernah ada kejadian aneh atau masalah sedikit pun. Namun semuanya berubah pada tahun 2024 di bulan November ini. Di awal bulan November ini, Chika mendapatkan kabar duka dari keluarganya di Palopo bahwa neneknya meninggal dunia. Begitu mendengar kabar tersebut, Chika langsung mengajukan cuti kerja agar ia bisa pulang dan menghadiri pemakaman neneknya. Ia pun memesan travel seperti biasanya. Perjalanan dari Morowali menuju ke Palopo saat itu berjalan dengan normal. Tidak ada kejadian yang mencurigakan sedikit pun. Chika akhirnya tiba dengan selamat di rumah keluarganya dan bisa berkumpul bersama mereka untuk menghadiri pemakaman neneknya. Ia juga mengikuti proses pemakaman neneknya dengan baik, yang dilaksanakan dengan tradisi adat keluarga. Beberapa hari kemudian, setelah semuanya selesai, Chika bersiap untuk kembali lagi ke Morowali. Pada tanggal 11 November 2024, pada malam harinya, mobil travel yang akan mengantarkannya kembali ke Morowali datang menjemput Chika di rumahnya. Mobil yang datang saat itu adalah Toyota Avanza warna hitam. Sebelum berangkat, Chika sempat berpamitan kepada keluarganya. Ia pun membawa 2 barang utama, sebuah tas dan 1 karung beras. Di dalam mobil itu juga terdapat penumpang lain yang memiliki tujuan perjalanan yang sama. Chika pun duduk di bangku belakang. Sementara yang mengemudi mobil tersebut adalah seorang pria bernama Andi Gugun, yang lebih dikenal dengan panggilan Akmal. Jauh berbeda dari yang tidak diketahui oleh Chika maupun keluarganya saat itu, Akmal ternyata memiliki masa lalu kriminal. Ia pernah dipenjara 2 kali karena kasus pencurian dan juga kekerasan. Setelah bebas dari penjara, ia kemudian bekerja sebagai sopir travel sejak tahun 2024. Namun tentu saja latar belakang itu tidak diketahui oleh para penumpang. Perjalanan pun dimulai sekitar pukul 12:30 dini hari. Seharusnya semuanya berjalan dengan normal dan Chika sudah tiba di Morowali pada pagi harinya. Namun sesuatu yang mengerikan terjadi di tengah perjalanan itu. Beberapa jam setelah perjalanan dimulai dari Palopo, mobil tiba di wilayah Taringge. Di sana, Akmal menghentikan mobil di depan rumah pamannya yang berada di pinggir jalan lintas. Ia mengatakan bahwa ia ingin meminjam mobil milik pamannya. Tanpa rasa curiga, pamannya pun meminjamkan mobil Toyota Calya berwarna putih. Setelah itu, Akmal membangunkan Chika yang saat itu sedang tertidur dan memintanya untuk pindah ke mobil Calya. Dalam keadaan masih setengah sadar, Chika pun menuruti permintaan itu. Barang-barangnya pun dipindahkan dari mobil Toyota Avanza ke mobil Toyota Calya. Sementara penumpang lain tetap melanjutkan perjalanan menggunakan mobil Avanza dengan sopir cadangan. Sejak saat itu, Chika hanya berdua dengan Akmal di dalam mobil tersebut. Dan disinilah semua tragedi ini dimulai. Setelah pindah dari mobil Avanza ke Calya, Chika kembali melanjutkan tidurnya. Sedangkan Akmal, dengan pikiran yang kotor, tiba-tiba membangunkan Chika dengan memanggil namanya. Setelah Chika bangun, Akmal tiba-tiba menawarkan uang Rp200.000 untuk menggoda dan mengajaknya melakukan hal yang tidak pantas. Mendengar hal itu, Chika yang kaget langsung menolak dengan tegas. Karena ditolak, setelah mereka memasuki kawasan Gunung Kayulangi dengan situasi yang sepi, apalagi saat itu sudah sekitar pukul 2 pagi, Akmal pun memberhentikan mobilnya dengan berpura-pura ingin buang air kecil. Setelah itu, ia langsung membuka pintu belakang dan duduk di sebelah Chika. Dari situlah ia langsung melakukan aksinya secara paksa hingga Chika tidak berdaya. Setelah selesai, ia kembali ke bangku depan, yaitu bangku sopir. Namun Chika yang tidak terima dengan apa yang telah dilakukan Akmal sempat mengancam akan melaporkannya ke pihak polisi. Karena takut dilaporkan, Akmal pun kembali lagi ke bangku belakang. Disitulah ia kemudian langsung mencekik Chika sampai ia menghembuskan nafas terakhirnya.
Setelah memastikan Chika sudah tidak bernafas lagi, Akmal langsung mengambil HP iPhone 7 milik Chika. Ia juga melihat bahwa Chika memakai perhiasan, sehingga ia langsung mengambil anting, kalung emas, dan mencoba mengambil gelang yang dipakai Chika. Namun saat mengambil gelang tersebut, ia mengalami kesulitan melepaskannya dari tangan Chika. Karena takut kelamaan dan takut ketahuan, ia pun langsung membuang tubuh Chika ke jurang di pinggir jalan. Setelah itu, Akmal langsung tancap gas, putar balik, dan kembali ke rumah pamannya yang ada di Taringge untuk mengembalikan mobil yang ia pinjam. Akmal pun menitipkan beras dan tas milik Chika di rumah pamannya, dengan mengatakan bahwa itu adalah milik penumpang yang tertinggal. Setelah itu, ia langsung melarikan diri dengan naik bus menuju ke pelabuhan Parepare yang ada di Sulawesi Selatan untuk melanjutkan pelariannya ke Kalimantan menggunakan kapal. Sesampainya di Kalimantan Timur, tepatnya di kota Balikpapan, Akmal langsung menggadaikan HP iPhone 7 milik Chika dengan harga Rp500.000 kepada seorang pedagang di Pasar Pandansari. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanannya untuk bersembunyi di Kampung Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Sementara itu, setelah malamnya, Chika berangkat menggunakan mobil travel. Seharusnya pada pagi hari ia sudah sampai dan mengabari ibunya di Palopo. Namun kali ini berbeda. Sampai menjelang siang, Chika juga belum mengabari keluarganya. Karena mulai kepikiran, keluarganya pun mencoba menghubungi Chika. Namun ternyata nomornya sudah tidak aktif. Karena khawatir, mereka sempat menghubungi pihak travel, bahkan sopirnya yaitu Akmal. Ketika ditelepon, Akmal mengaku bahwa ia sudah mengantarkan Chika ke kosannya. Namun karena masih merasa resah, keluarga kemudian menghubungi salah satu teman Chika di Morowali untuk memastikan apakah Chika benar-benar sudah sampai ke kosannya atau belum. Temannya pun langsung mengecek ke kosan tersebut. Namun ternyata kosan itu masih terkunci, dan motor Chika masih terparkir rapi di depan kosan. Awalnya keluarga masih berpikir positif. Mereka menduga mungkin Chika sudah pergi bekerja menggunakan ojek online. Namun setelah ditunggu cukup lama, Chika tetap tidak menghubungi keluarganya. Hal ini membuat keluarga yang ada di Palopo semakin resah. Akhirnya mereka meminta tolong kepada keluarga mereka yang ada di Morowali untuk mengecek langsung ke kosan Chika. Keluarga yang ada di Morowali pun langsung mendatangi kosan Chika. Namun situasinya masih sama seperti sebelumnya. Kosan masih terkunci dan motornya masih terparkir di depan. Karena hal itu, mereka pun meminta izin kepada pemilik kos untuk membuka pintu kamar tersebut. Setelah pintu dibuka, mereka tidak menemukan tas dan juga karung beras yang dibawa Chika dari Palopo. Padahal jika Chika memang sudah sampai ke kosan, seharusnya barang-barang tersebut sudah berada di dalam kamar. Namun saat itu tidak ada sama sekali. Karena hal inilah, keluarga yang ada di Palopo semakin resah. Dan saat itu mereka mulai menyadari bahwa Chika ternyata belum pernah sampai ke kosannya. Akhirnya mereka kembali mencoba menghubungi Akmal sebagai sopir travel. Namun kali ini, nomor Akmal sudah tidak bisa dihubungi. Bahkan pihak travel pun mengaku tidak tahu di mana keberadaan Akmal. Dan dari sinilah keluarga mulai curiga kepada Akmal. Sedangkan di sisi lain, besoknya pada tanggal 13 November, tepatnya sekitar pukul 8 pagi, para pekerja proyek pelebaran jalan di Trans Sulawesi, tepatnya di wilayah Mangkutana, dikagetkan dengan temuan jasad seorang wanita di dalam jurang pinggir jalan. Karena penemuan jasad tersebut, lokasi tersebut langsung heboh dan dipenuhi oleh para warga yang syok sekaligus penasaran. Setelah menemukan jasad tersebut, para pekerja proyek langsung melapor kepada pihak kepolisian yang ada di sana. Jasad wanita itu pun segera dievakuasi dan dilarikan ke RSUD I Lagaligo yang berada di wilayah Wotu, Kabupaten Luwu Timur. Setelah itu, polisi langsung menyelidiki identitas korban dan mengumumkan ciri-cirinya. Ciri-ciri tersebut adalah berkulit putih, berbadan gemuk, tinggi sekitar 162 cm, berambut lurus berwarna pirang, mengenakan kaos berwarna hitam dan juga celana kain hitam. Singkat cerita, setelah identitasnya berhasil diidentifikasi, ternyata wanita tersebut bernama Jessica Solo, yang merupakan warga Palopo. Pihak kepolisian pun langsung berusaha menghubungi pihak keluarganya yang ada di Palopo terkait temuan jasad ini. Sementara itu, keluarga yang memang sudah sangat resah dan khawatir karena kehilangan Chika tentu saja sangat kaget mendengar kabar tersebut. Saat itu juga keluarganya, terutama ibunya, langsung mendatangi RSUD tersebut. Karena saat ditemukan beberapa barang berharga milik Chika hilang, yaitu HP, bahkan beberapa perhiasan yang ia gunakan juga hilang.
Hanya tersisa gelang yang masih ada di lengannya. Karena itulah pihak keluarga pun mulai curiga bahwa Chika kemungkinan dirampok saat perjalanan menuju Morowali. Karena hal tersebut, pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan dengan melacak sinyal HP milik Chika. Ternyata saat itu lokasi HP tersebut sudah berada di Kalimantan, tepatnya di pinggiran kota Balikpapan. Mengetahui hal ini, pihak kepolisian dari Polda Sulawesi Selatan yang menangani kasus tersebut langsung melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dari Polda Kalimantan Timur untuk melacak keberadaan HP Chika. Setelah ditelusuri, ternyata HP tersebut berada di tangan seorang pedagang di Pasar Pandangsari. Pedagang tersebut mengaku bahwa HP itu digadaikan oleh seseorang yang bernama Akmal. Berkat informasi tersebut, polisi kemudian mendapatkan petunjuk bahwa Akmal sedang mengontrak di sebuah rumah yang berada di Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Polisi pun langsung melakukan penyisiran ke lokasi tersebut. Pada malam harinya, Akmal berhasil ditemukan dan langsung ditangkap di rumah kontrakannya. Setelah itu, Akmal langsung dikirim ke Polda Sulawesi Selatan untuk diperiksa lebih lanjut. Saat diperiksa, Akmal akhirnya mulai mengakui dan menceritakan semuanya. Ia mengaku melakukan perbuatan itu karena tergoda melihat kecantikan Chika, terutama saat ia sedang tertidur di dalam mobil. Karena perbuatannya itu, Akmal harus mempertanggungjawabkan semua yang telah ia lakukan. Ia pun terancam hukuman yang sangat berat, yaitu hukuman seumur hidup. Apalagi ia juga berstatus sebagai residivis, yang seharusnya menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman nantinya. Namun hingga saat ini masih belum ada kepastian mengenai hukuman akhir yang akan diterima oleh Akmal. Semoga saja ia mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya, agar kedepannya tidak ada lagi korban seperti Chika. Setelah proses otopsi selesai, jenazah Chika kemudian dipulangkan ke rumah orang tuanya di Palopo. Ia kemudian dimakamkan di tanah leluhurnya, tepatnya di Kabupaten Tanah Toraja. Semoga Chika ditempatkan di tempat terbaik di sisi Tuhan, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran serta kekuatan atas musibah yang telah terjadi. Itulah kisah Chika, seorang gadis cantik yang baru saja memulai karirnya, namun harus bernasib tragis di tangan seseorang yang tidak bertanggung jawab. Jika kalian suka dengan konten kasus seperti ini, kalian boleh like dan tuliskan komentar kalian di bawah. Dan jangan lupa juga subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan ketika aku mengupload video baru. Sampai bertemu di kasus berikutnya. Bye-bye.